Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar nih kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu di sini kita bakalan ngadain bimbingan buat informasi ini ya mengenai karir. Sebelumnya Ibu boleh minta kalian untuk perkenalan diri dulu nggak? Siapa tahu ada yang belum kenal di antara kalian. Boleh, Bu. Boleh Bu. Dimulai dari saya dulu boleh nggak Bu? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Weni Devita Sari, biasa dipanggil Weni. Baik. Yang lain gimana? Boleh dilanjut? Saya ya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Mira Yuliani, biasa dipanggil Mira. Selanjutnya. Ada lagi yang mau kenalan? Arum? Ya, nama saya perkenalkan, nama saya Arumia, biasa dipanggil Arum. Oke, udah pada kenal ya satu sama lain. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, kita mulai aja. Di sini Ibu mau jelasin tentang pemahaman jenjang karir setelah lulus. Jadi kalian bakalan bisa mahamin gitu apa yang mau kalian tentuin buat karir kalian setelah lulus sekolah nanti. Jadi yang pertama itu ada pengertian karir. Jadi karir itu adalah suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan yang merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas atau keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa, atau yang dianggap memiliki peranan yang penting. Itu menurut John Holland. Jadi kalian untuk memiliki pemahaman untuk memilih karir itu berdasarkan faktor dari keinginan kalian atau dari orang tua kalian. Kalian bisa melihat misalnya orang tua kalian seorang guru. Jadi kalian ingin menjadi guru juga gitu, melihat dari orang tua kalian. Selanjutnya budaya. Ada teman bergaul, orang tua, orang dewasa. Kalian menentukan pilihan karir itu dari di sekitar kalian. Selanjutnya ada pengertian minat. Menurut etimologi, minat itu usaha dan kemampuan mempelajari atau learning dengan mencari sesuatu. Secara terminologi, minat adalah keinginan atau kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal. Jadi minat kalian tuh apa gitu. Kalau sesuai karir, kalian minatnya kemana? Atau menjadi guru setelah lulus sekolah, ingin menjadi guru, atau menjadi polisi, banyak kan macam-macam karir. Selanjutnya ada ciri-ciri minat. Ibu di sini jelasin ada beberapa minat. Yang pertama itu ada minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Jadi bersamaan dengan
perkembangan fisik mental kalian itu, minat itu berkembang juga gitu. Minat di semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan mental. Pada waktu pertumbuhan terlambat dan kematangan dicapai, minat menjadi lebih stabil. Jadi ketika pertumbuhan atau kematangan minat, perubahan fisik dan mental kalian akan lebih stabil kalau pertumbuhannya tidak terlambat. Yang kedua, ada minat bergantung pada kesiapan belajar. Anak-anak tidak mempunyai minat sebelum mereka siap secara fisik dan mental. Jadi, kalau sebelum waktunya kalian udah, misalnya minat belajar kalian tuh tergantung pada kesiapan kalian. Jadi, kalau misalnya kalian belum siap untuk belajar, mending jangan dulu, agar proses pembelajaran itu lebih maksimal gitu. Yang ketiga, ada minat bergantung pada kesempatan belajar, atau kesempatan untuk belajar bergantung pada lingkungan dan minat. Bahkan orang dewasa yang menjadi bagian dari lingkungan. Nah, jadi kalian tuh tergantung dengan lingkungan sekitar juga, bergantung juga. Jadi misalnya kalau lingkungan kalian yang memang mayoritas dalam tingkat belajarnya itu tinggi, jadi kalian bisa ikut minat belajarnya itu tinggi juga gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah cukup jelas. Cukup, Bu. Selanjutnya ada jenis-jenis minat karir. Ibu di sini juga jelasin beberapa aja jenis-jenis minat karir ya. Yang pertama ada praktis, yaitu seseorang yang memiliki minat kerja praktis akan tertarik dengan pekerjaan yang konkret. Contohnya itu seperti mengoperasikan alat mekanis atau mengerjakan suatu kerajinan. Jadi orang yang memiliki minat karir jenis praktis ini lebih ke pengoperasian alat gitu, lebih minat ke alat-alat mekanis atau mengerjakan suatu kerajinan tangan, seperti itu. Selanjutnya ada analitis. Seseorang dengan minat kerja analitis akan menyukai hal-hal yang abstrak dan teoritis. Ia juga orang yang rasional, logis, dan juga menghargai ilmu pengetahuan. Jadi dia lebih senang untuk menganalisis sesuatu gitu, lebih dianalisis sama dia. Yang ketiga ada kreatif. Seseorang dengan minat kerja kreatif tertarik kepada pekerjaan yang mencakup pembuatan karya. Senang dengan ide-ide yang kreatif, ia biasanya tidak terpaku dengan struktur kerja yang kaku. Jadi orang yang memiliki minat karir dengan memiliki jenis kreatif ini, dia lebih senang memiliki ide-ide yang dia miliki gitu. Jadi dia lebih kreatif untuk menimbulkan ide-ide dalam pekerjaan. Dia tidak terpaku dengan struktur kerja yang kaku gitu. Tidak terpaku dengan struktur kerja yang sudah ditentukan misalnya gitu. Yang selanjutnya ada sosial. Seseorang yang memiliki minat kerja sosial akan tertarik dengan pekerjaan di mana ia akan sering berinteraksi dengan orang lain. Ia juga suka dengan kegiatan sosial di mana ia membantu orang lain untuk berkembang. Jadi seseorang yang memiliki jenis minat karir sosial ini lebih kepada mementingkan dia dapat membantu seseorang gitu, bisa mengembangkan seseorang menjadi lebih baik, dia lebih ke ranah sosial, ke masyarakat gitu. Selanjutnya, yang ini ada yang ditanyain untuk bagian jenis-jenis minat karir? Sejauh ini sudah cukup jelas, Bu. Menurut saya sudah cukup Jelas ya? Iya.
Ya. Iya, Bu. Yang selanjutnya ada, baik kita lanjut ke selanjutnya ya. Ada pemilihan karir. Menurut Gilbert, dalam bukunya, pemilihan karir merupakan suatu proses pengambilan keputusan seumur hidup di mana individu secara tetap mencari kecocokan yang optimal antara tujuan karir dengan realita. Jadi, saat pemilihan karir itu, seseorang itu memilih memang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dia gitu. Jadi soalnya untuk pemilihan karir ini tidak hanya sementara waktu gitu. Jadi jika pilihan karirnya tidak sesuai dengan kemampuan dia atau tidak sesuai dengan keinginan diri dia, pasti di dalam dunia pekerjaan itu dia tidak maksimal gitu mengerjakannya. Ada faktor-faktor dalam pemilihan karir, yaitu yang pertama, faktor dari dalam diri siswa. Kalian kan siswa ya. Jadi ada faktor internal dalam diri seorang siswa itu untuk memilih karir, yaitu dalam pendidikan, pengetahuan informasi karir, fisik, dan pemahaman diri terhadap potensi yang dimiliki siswa, seperti minat, bakat, dan karakteristik kepribadian. Jadi kalian bisa memahami apa yang menjadi minat kalian dan apa bakat yang kalian miliki gitu. Jadi saat memilih karir kalian bisa menyesuaikannya. Bisa misalnya kalian minatnya tari gitu. Jadi kalian mungkin bisa menjadi guru tari di suatu sanggar tari gitu. Yang kedua, sedangkan faktor dari luar itu seperti sosiologis, kultur geografis, ekonomi, dan kesempatan terbuka yang di dalamnya menggambarkan pengaruh dalam keluarga dan pengaruh dari lingkungan masyarakat. Jadi kayak yang tadi, kembali ke materi yang tadi sebelumnya, itu kita memang terpengaruh dari lingkungan juga. Terus ekonomi, kebiasaan kita di lingkungan itu seperti apa. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Apa udah paham? Jadi faktor pemilihan karir itu ada 2 ya, Bu. Faktor internal dan faktor Eksternal. eksternal. Iya. Nah, yang faktor internal itu contohnya kayak pengetahuan informasi tentang karir, terus yang faktor eksternalnya Minat, itu bakat. sosiologi ya, Bu. Iya. Iya, Mira. Iya. Jadi materi, ya ada yang Oh, ingin jadi ditanyakan? ini Bu, saya berarti kalau pemilihan karir itu bisa dari dalam diri sama dari luar juga ya, Bu? Iya, sangat tergantung gitu. Jadi kalian bisa menentukan pilihan karir kalian dari lingkungan. Berarti kalau seandainya gini ya, Bu, kayak saya nih, saya mau jadi guru gitu. Tapi mungkin menurut saya ini mau jadi guru dengan atas keinginan saya. Kayak gitu mungkin nggak sih, Bu, kalau sebenarnya saya jadi guru itu tanpa saya sadari ada pengaruhnya dari luar diri saya, maksudnya faktor eksternal dari diri saya gitu. Mungkin nggak, Bu? Mungkin Weni, memang jadi faktor luar itu menjadi pendukung dari faktor internal dari dalam diri kamu gitu. Menjadi pendukung juga. Gitu ya, Bu. Oke. Ya. Paham, Bu. Jadi udah paham ya materi yang Ibu sampaikan? Iya, Setelah lulus sekolah, semoga kalian bisa ya menentukan karir. Apakah kalian ingin kuliah, atau kalian langsung ingin bekerja. ya, Bu. Amin. Amin. Oke, kita
cukup sampai di sini aja ya pertemuan kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.